Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Nurul Azlina bersama teman saya Anita Ratnasari, Devi Yulianingsi, dan Risma Yulia akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wardani Purnamasari MPDE. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai desain produk dan jasa. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai menghasilkan produk baru. Nah, apa sih pengertian dari menghasilkan produk baru ini? Menurut Gary Armstrong, produk baru adalah produk asli, hasil pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui upaya penelitian dan pengembangannya sendiri. Kemudian, Fandi Ciptono juga menjelaskan mengenai produk baru, yaitu produk yang meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, serta merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Nah, dapat disimpulkan bahwa produk baru tidak hanya yang betul-betul baru saja, akan tetapi produk-produk baru tersebut dianggap berbeda terhadap kebaruannya. Jadi, suatu produk dikatakan baru tergantung bagaimana pasar menerimanya. Kemudian kita masuk ke 4 tipe dasar program pengembangan produk. Yang pertama yaitu modifikasi produk lini. Yang kedua yaitu di luar produk lini atau produk substitusi. Kemudian yang ketiga yaitu produk komplement. Dan yang keempat, produk inovasi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis-jenis produk baru. Ada beberapa jenis produk baru yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu inovasi transformasial. Produk yang secara radikal, baru, dan penciptaan nilai yang substansial. Yang kedua itu yaitu inovasi substansial. Produk yang secara signifikan baru dan menciptakan nilai penting untuk customer. Dan yang terakhir yaitu inovasi incremental. Inovasi produk baru yang menyediakan peningkatan performance atau nilai yang diterima lebih baik atau biaya lebih rendah. Sebuah perusahaan yang berinisiatif mengembangkan produk baru dapat melakukan inovasi dalam satu atau lebih dari ketiga kategori di atas. Kenyataannya, banyak produk baru yang merupakan perluasan dari jalur produk yang ada dari total produk baru yang dihasilkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam perencanaan produk baru. Ada 7 tahap nih teman-teman, tahap-tahap dalam perencanaan produk baru. Yang pertama yaitu tujuan perencanaan produk baru. Apa sih tujuan dari perencanaan kita membuka atau membuat produk baru? Yang pertama yaitu supaya peluang produk baru dapat diakses di pasar pada tahap komersialisasi menjadi lebih besar. Yang kedua, pembangkitan ide. Nah, ide produk baru dapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti dealer, kompetitor, tenaga penjualan, dan karyawan lainnya pada perusahaan. Salah satu sumber ide paling potensial berasal dari pelanggan yang merefleksi masalah mereka terhadap produk yang ada sekarang. Jadi kita tuh menerima apa saja koreksi dari pelanggan terhadap barang kita yang terdahulu. Jadi kita bisa melakukan inovasi terhadap produk kita ke depannya. Yang ketiga yaitu penyaringan. Tahap penyaringan ini merupakan keputusan yang paling sulit karena hanya sedikit informasi yang dapat diandalkan tersedia pada pasar produk yang diajukan, biaya dan sifat investasi yang dibutuhkan. Pada tahap penyaringan, ide dilakukan melalui proses eliminasi terhadap ide-ide yang terkumpul dengan berbagai pertimbangan untuk memilih sejumlah ide terbaik dan konsistensi dengan tujuan pengembangan produk sekarang. Lalu yang keempat yaitu pengevaluasian. Ide-ide yang telah disaring tadi kemudian kita evaluasi. Pengevaluasian terhadap perencanaan produk baru merupakan aspek keamanan apabila produk ditarik, hutang produk yang cukup tinggi, dan menghindari biaya modifikasi yang besar. Yang kelima yaitu analisis bisnis. Nah, analisis bisnis ini meliputi kegiatan untuk memastikan produk akan dibeli oleh konsumen dan beberapa perolehan keuntungan yang mampu dihasilkan oleh produk baru. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan.
Nah, pada tahap pengembangan ini, produk yang telah dianalisis secara bisnis diproduksi secara besar-besaran dan mengembangkan lini produk. Produk baru akan lebih diperhitungkan jika dalam memproduksinya didukung dengan penggunaan fasilitas produksi, tenaga kerja, dan manajemen yang baik. Nah, yang terakhir yaitu komersialisasi. Produk yang telah diproduksi kemudian siap untuk dipasarkan kepada konsumen yang membutuhkan. Oke, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Ratnasari. Alternatif pengembangan produk baru. Poin pertama yaitu tentang mengembangkan produk yang benar-benar baru. Mengembangkan produk yang benar-benar baru memang merupakan alternatif yang sangat sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena mengingat saat ini hampir semua kebutuhan manusia telah tersedia produknya di pasaran. Pada poin kedua yaitu penambahan produk yang telah ada atau diversifikasi produk. Diversifikasi produk ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu sebagai berikut. Yang A, diversifikasi konsentrik, yaitu masih ada hubungannya antara teknologi dan kegunaannya. Yang kedua yaitu diversifikasi horizontal, yang dimana masih ada hubungan antar teknologi dengan kegunaannya yang berbeda. Yang ketiga yaitu diversifikasi konglomerat. Di sini tidak ada hubungan apapun dengan produk lama, artinya antara produk yang satu dengan produk yang berikutnya tidak memiliki keterkaitan baik secara teknologi maupun secara kegunaannya. Poin yang ketiga yaitu modifikasi produk yang sudah ada. A. Perbaikan produk lama. Yang B. Efisiensi produk lama. Yang C. Penambahan manfaat produk lama. Kemudian poin kelima yaitu tentang mengembangkan produk lokal yang belum ada. Pengembangan produk lokal yang belum ada dapat menjadi sebuah alternatif, khususnya bagi produk-produk seperti obat-obatan, onderdil mobil, dan sebagainya yang selama ini hanya didatangkan dari luar negeri. Kemudian pada poin keenam yaitu tentang tahapan pengembangan produk baru. Adapun beberapa tahapan dalam pengembangan produk baru yaitu poin pertama, identifikasi produk yang telah ada atau produk lama. Yang kedua yaitu mencari dan menggali ide-ide tentang produk baru. Yang ketiga yaitu menyaring ide-ide yang ada. Yang keempat, menganalisis masing-masing ide yang telah tersaring. Yang kelima yaitu menentukan ide yang paling mungkin dikembangkan. Keenam, melaksanakan pengembangan ide produk baru tersebut. Yang ketujuh, membuat sampel dan menguji produk baru. Yang kedelapan, menguji produk baru di pasar atau tes pemasaran. Dan yang kesembilan yaitu memproduksi dan memasarkan produk baru tersebut dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian pada poin ketujuh yaitu ada faktor-faktor penyebab kegagalan pada perencanaan produk baru. Beberapa faktornya diantara lain yaitu yang pertama, identifikasi masalah produk lama yang kurang tepat. Yang kedua, kurangnya ide-ide yang masuk. Yang ketiga, pemilihan ide yang kurang tepat. Yang keempat, kekurangan-kekurangan dalam produk tersebut. Yang kelima, pengenalan produk baru yang kurang efektif. Keenam, biaya pengembangan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Yang ketujuh, adanya reaksi pesaing. 8. Waktu peluncuran yang tidak tepat. Dan yang kesembilan yaitu pelayanan guna jual yang kurang baik. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Devi Yulianingsih. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Anita. Yang kedua, pengembangan produk. Pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Kemudian, yang kedua, langkah-langkah menciptakan produk baru. Yang pertama, mengembangkan ide produk. Yang kedua, menilai kelayakan ide produk. Yang ketiga, merancang dan menguji produk. Yang keempat, mendistribusikan dan mempromosikan produk. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Hakikat kreativitas.
Kreativitas adalah keterampilan yang berasal dari ide atau gagasan yang dapat dimiliki oleh semua orang, terutama bagi seorang wirausaha yang menciptakan sebuah karya baru dan mampu mengembangkannya. Yang kedua, hakikat inovasi. Inovasi adalah pemikiran-pemikiran baru yang berkembang dan dapat menghasilkan serta diinginkan oleh target sasaran atau konsumen. Yang keempat, produk. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kelima, hierarki produk. Yang pertama, kelompok kebutuhan merupakan kebutuhan inti yang nantinya akan membentuk kelompok produk. Yang kedua, kelompok produk merupakan seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti dengan tingkat efektivitas yang kurang lebih memadai. Yang ketiga, kelas produk merupakan sekumpulan kelas produk di dalam kelompok produk yang dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu. Yang keempat, lini produk. Lini produk adalah serangkaian produk dan jasa yang berhubungan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan yang memiliki hubungan erat karena fungsinya yang sama atau karena dijual pada kelompok konsumen yang sama atau karena dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama atau bisa jadi karena harga berada dalam skala yang sama. Yang keenam, merek merupakan nama yang dihubungkan atau diasosiasikan dengan satu atau lebih barang atau hal yang melihat dalam lini produk dan digunakan untuk mengenal sumber atau ciri barang atau hal tersebut. Yang ketujuh, jenis produk adalah suatu yang khusus yang di dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan dengan ukuran, harga, penampilan, atau atribut yang lain. Keenam, mengembangkan produk baru. Produk baru adalah produk asli, penyempurnaan produk, modifikasi produk, dan merek-merek baru yang dikembangkan sendiri di bagian penelitian. Definisi quality function deployment. Yang dimaksud dengan quality function deployment adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. Materi yang kedua yaitu manfaat dari quality function deployment ialah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim. Dan yang keempat, orientasi pada dokumen. Materi yang ketiga yaitu persiapan untuk membuat QFD. Nah, untuk membuat QFD yang efektif dan efisien, perusahaan sebaiknya harus mempunyai sistem yang formal di suatu tempat dan dapat secara cepat memperoleh beberapa informasi. Berikut ini yang berhubungan dengan produk yang dapat diteliti. Materi yang keempat yaitu rumah kualitas. Penerapan metodologi QFD dalam proses perancangan produk diawali dengan pembentukan matrik atau sering disebut juga sebagai house of quality atau rumah kualitas. Materi yang kelima yaitu metode pendukung quality function deployment atau QFD. Yang pertama ada diagram pohon objektif, yang kedua adalah penetapan fungsi, yang ketiga pengaturan requirements, dan yang keempat the weak objective metode. Materi selanjutnya yaitu desain produk ramah lingkungan. Kunci utama untuk membuat sebuah desain kemasan produk yang baik adalah kemasan tersebut harus simpel atau sederhana, fungsional, atau menciptakan respon emosional positif yang secara tidak langsung membujuk para konsumen untuk melakukan pembelian. Selain itu, kemasan juga harus dapat menarik perhatian secara visual, emosional, dan rasional. Beberapa dampak positif desain produk dan jasa yang ramah lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Hemat biaya. 2. Branding lebih kuat. Dan yang ketiga, tekanan regulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.